Selamat malam Pramal semua. Hari ini kita ada lanjutan kisahnya Caesar si monyet cerdas nih. Seri keduanya ini judulnya Dawn of the Planet of the Apes. Di film ini nyeritain pasca wabah virus simian yang disebabin dari obat ALZ-113 di film sebelumnya. Pemain intinya tetap ada Caesar pastinya. Ada Malcolm yang diperanin sama Jason Clarke dan Ellie diperanin sama Kerry Russell. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini, kita dikasih lihat ada berita tentang wabah virus flu simian, yang asalnya dari obat Alzheimer ALZ-113 itu. Dunia udah hancur. Katanya kalau nggak tewas karena virus itu, ya tewas karena kerusuhan. Kenapa bisa banyak kerusuhan? Karena sistem pemerintahannya juga udah dinonaktifin. Pokoknya di sini tuh kelihatannya kayak peradaban manusia udah hampir punah lah. Di sisi lain, di hutan, Caesar sama teman-temannya hidup tentram jadi satu keluarga. Mereka bikin kerajaan monyet di sana. Paling ribut-ribut dikit lah ya sama binatang hutan lainnya. Caesar juga sekarang punya anak istri. Ini istrinya pas banget baru ngelahirin bayi lagi, yang dikasih nama Cornelius. Anaknya yang pertama, nama aslinya River, tapi dipanggil Blue Eyes, karena matanya ya biru. Suatu hari nih, Blue Eyes sama Ash pulang mancing, ketemu sama satu pria yang entah mau ngapain ke hutan. Pria ini si Carver. Karena takut, Carver nembak si Ash. Dengar suara tembakan itu, teman-temannya Carver pada datang. Segerombolan monyet juga datang. Malcolm nyoba bilang kalau mereka nggak ada niat buruk. Tapi Caesar marah banget, anggotanya ada yang ditembak. We don't mean any harm! It's okay. Go! Okay, we're going. Go! Daddy, my bag! Disitulah pertama kalinya tuh manusia dengar Caesar bisa ngomong. Ngusir mereka. Koba juga ikut ngusir mereka tuh. Tas anaknya Malcolm jatuh. Dipungutlah sama si Maurice. Terus Caesar nyuruh Koba buat ngikutin orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu ditugasin buat ngecek bendungan di hutan gunung itu. Karena ini kan sekarang keadaannya manusia itu udah diambang kepunahan ya. Jadi listrik tuh udah nggak nyala. Jadi mereka mau bikin pembangkit listrik tenaga air di bendungan itu. Di jalan balik ke tempat karantina, mereka nyeritain semuanya ke atasan mereka, si Dreyfus. Dreyfus ini diperanin sama Gary Oldman ya. Dreyfus nggak percaya kalau monyet-monyet itu bisa ngomong. Iya sih, siapa juga yang bakal percaya ya kan? Abis itu, Dreyfus nanya tentang resiko penularan virus ke satu-satunya wanita yang ada di situ, si Ellie. Ellie ini dulunya perawat. Dia bilang secara genetika sih mereka kebal. Nah, ini monyet-monyet lagi pada rapat nih, sambil ngeliat isi buku gambar anaknya si Malcolm. Koba udah gak sabar banget nih, pengen nyerang orang-orang itu, sampai ngomporin Rocket segala. Cuma si Rocket bilang, dia ikut apapun keputusannya Caesar. Mereka yang ada di situ jadi pada setuju sama Koba. Udah berisik-berisik. Si Caesar teriak bilang enggak. Diem deh tuh mereka semua. Caesar bilang kalau perang nanti bakal kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Wah, pemikirannya Caesar ini mantep banget ya. Koba bilang ke Caesar kalau dia dendam sama manusia. Dia pengen monyet tuh nunjukin kekuatannya ke manusia. Besok paginya, mereka semua datang ke tempat karantina itu. Syok tuh pada. Ngeliat monyet banyak banget di depan situ. Di situ, Caesar mau negasin ke manusia kalau mereka sebenarnya nggak mau perang. Tapi kalau terpaksa ya mereka bakal lawan. Apes! One war will fight if we must. Do not
Gak lupa, mereka juga balikin tas punya anaknya Malcolm. Terakhir, Caesar juga peringatin mereka nih, jangan ke hutan gunung lagi. Semua orang yang ada di situ nyaksiin gimana monyet bisa ngomong. Mereka semua jadi ricuh, yang ngeri lah pasti. Dreyfus nyoba buat nenangin mereka sebisanya. But it has the firepower. Those stockpiles left behind by FEMA, the National Guard, we have it all. Abis itu, Dreyfus ngomong berdua sama Malcolm tentang bendungan itu. Bahan bakar di tempat itu cuma bisa buat bertahan 2 minggu lagi. Kata Dreyfus, gak ada pilihan lain selain ngelawan monyet-monyetnya. Tapi Malcolm minta waktu 3 hari nih. Dia mau nyoba ngomong baik-baik dulu ke sana. Ya udah, kata Dreyfus, kalau lewat dari 3 hari, dia sama timnya yang bakal nyerang monyet-monyetnya. Niat awalnya cuma mau berdua sama Carver, Ellie sama si Alex, anaknya dia, mau ikut juga. Tapi tetep, yang turun buat nemuin Caesar cuma Malcolm aja. Sisanya disuruh nunggu di mobil. Setengah jalan, Malcolm ketemu gorila sama monyet-monyet lain yang jaga pintu. Dia digotong paksa sampai ke dalam, terus ketemu sama Caesar. Selagi dia nyoba ngomong baik-baik, ini si Koba udah siap buat nusuk dia nih dari belakang. I need to show you something. It's not far. Human lies! No! Malcolm katanya mau nunjukin bendungan itu ke Caesar, biar Caesar ngerti maksud kedatangan mereka kemarin itu. Udah sampai nih di bendungan. Malcolm jelasin lebih rinci lagi. Kalau manusia butuh bendungan itu buat ngehasilin listrik. Caesar pun ternyata ngerti semua yang dijelasin sama Malcolm. Makin hebat aja ya si Caesar. Malcolm janji, dia sama orang-orang yang bakal kerja di situ nggak akan ngeganggu. Dia siap dibunuh kalau ngelanggar janji itu. Ini yang nunggu di mobil pada ketakutan nih. Ngeliat banyak monyet yang ngedeket. Ternyata mereka nganterin Malcolm. Caesar minta semua senjata mereka diserahin ke dia selama mereka di situ. Malam itu, si Koba protes lagi. Alasan Caesar ngebolehin Malcolm sama yang lain kerja di bendungan itu karena si Malcolm kelihatan putus asa, kata Caesar. Dia ada rasa nggak tega gitu ya? Keren, keren. Udah dijelasin, si Koba masih aja tuh ya. Caesar kesel, terus berdiri depan Koba. Human work. Human work. Auto ciut tuh nyalinya si Koba. Langsung minta maaf dia. Pagi besoknya, Caesar nggak ngeliat Koba. Kata Maurice dia masih marah, terus bilang dia mau berburu. Ternyata, ini si Koba sama 2 monyet lainnya malah ke kota. Wah, nggak bener nih Koba. Ditambah lagi, Koba malah ngeliat timnya Dreyfus ada yang lagi nyiapin senjata sama ada yang lagi latihan nembak juga. Koba ketahuan nih sama orang. Udah mau ditembak tuh. Si Koba pura-pura jadi monyet biasa. Dia jadi monyet kelaparan. Asli kocak. Berhasil lolos deh tuh dia. You lost? Trying to get home? Get out of here, stupid monkey! Udah tuh dia pulang. Mau ngasih tahu Caesar katanya. Ini si Malcolm sama Carver mau ngancurin penghalang di dalam bendungan itu. Brace yourselves. 2, 1. Tapi malah mereka yang keuruk, ketimpa puing-puingnya. Akhirnya Caesar and the gang juga yang nolongin. Si Carver yang agak luka parah nih. Gemesnya, ini anaknya Caesar malah nyamperin Ellie sama Alex. Tapi, anaknya Caesar ini gak sengaja nemuin senjata yang diumpetin sama Carver di kotak perkakas. Si Carver langsung buru-buru ngusir anaknya Caesar. Dia juga langsung didorong sama si Blue Eyes. Caesar marah tuh, ngerasa dibohongin. Udah dibilang jangan ada senjata kan? Dibuang deh tuh sama dia. Malcolm bilang dia nggak tahu apa-apa. Tapi Caesar udah terlanjur kecewa lah ya. Mereka disuruh pergi dari situ. Di rumah, istrinya Caesar kelihatan makin parah sakitnya. Yang abis ngelahirin itu. Kebetulan si Malcolm sama Ellie datang. Yang niatnya mau nyoba ngomong baik-baik lagi. She's sick. I have medicine, antibiotics. Maybe she can help. Trust you. I don't like him.
Please. Akhirnya Caesar juga nyoba percaya lagi, dan dia ngebiarin Ellie ngasih antibiotik ke istrinya. Caesar juga ngasih kesempatan 1 hari buat mereka nyelesain kerjaannya. Katanya biar monyet-monyet juga nanti ikut bantuin. Nah, syarat terakhirnya, si Carver disuruh pergi dari situ. Akhirnya dia nunggu di mobil sampai besok. Bener tuh ya, monyet-monyet pada bantuin kerja. Tiba-tiba si Koba datang nih rusuh nyariin Caesar. Sempet bikin ricuh juga. Dia protes lagi. Katanya Caesar lebih cinta sama manusia daripada monyet-monyet. Daripada anaknya dia sendiri. Caesar marah lah ya. Langsung diserang tuh si Koba. Hampir aja dicekek sampai is dead. Untung masih bisa nahan emosi si Caesar. Minta maaf lagi dia ujung-ujungnya. Si Blue Eyes juga jadi marah sama Caesar gara-gara kemakan omongannya si Koba. Besoknya, Koba datengin tempat latihan senjata itu lagi. Dia pura-pura on lagi nih. What the hell's wrong with you? No! Go! Oh, you understood that, didn't you? Yeah. Whoa, hey, hey, hey. Whoa, 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 whoa. Oh, you want a drink? I'll give some. Pas mereka udah lengah, dia ngambil senapannya terus nembak 2 orang itu. Berhasil nih Malcolm. Ada satu toko di dekat hutan itu yang nyala listriknya. Cuma belum tahu kalau di kota juga udah nyala apa belum. Malam itu, si Carver disamperin sama Koba. Dibunuh deh tuh si Carver. Nah ini, ternyata dari atas tempatnya Caesar ini kelihatan. Listrik di kota juga udah nyala semua tuh ya. Istrinya Caesar juga udah sehat lagi abis dikasih antibiotik. Koba masuk, nyelinap-nyelinap gitu, terus nembak Caesar. Caesar pun langsung jatuh. Mana rumah mereka juga kebakaran lagi. Blue Eyes nemuin senapan itu, terus ngasih tahu ke mereka semua. Si Koba nih ya, bisa banget. Datang-datang seakan gak tahu apa-apa. Kill Caesar! Fight for Caesar! Dia malah ngefitnah manusia yang bunuh Caesar sama ngebakar rumah mereka. Kurang ajar ini monyet satu. Minta disentil ya. Si Koba memprovokasi semua monyet buat nyerang balik ke kota. Di kota lagi pada pesta tuh padahal. Ngerayain listrik udah berhasil nyala. Koba juga ngajar-ngajarin Blue Eyes buat balas dendam nih. Dia ngasih senapannya ke Blue Eyes. Udah hampir sebagian dari mereka kebakar kena roket. Makin banyak aja monyet yang jadi korban di situ. Keep them off the wall! They are animals! Drive them down! Through these doors! Malcolm, Ellie, sama Alex nyari Caesar. Ternyata Caesar masih hidup. Dia nanyain keluarganya. Malcolm! Ini dikira Malcolm yang nembak si Caesar itu si Carver. Caesar bilang yang nembak dia itu monyet juga. Di scene lain, Koba makin jadi-jadi nih. Makin ngebakar amarah semua monyet-monyet yang ada di situ. Tapi Ash nolak. Dia bilang bukan ini yang Caesar inginkan. Si Ash malah dilempar dari lantai paling atas sama si Koba. Akhirnya tewas. Caesar, God, follow Koba. No.
Di jalan ke kota, Caesar minta berhenti. Ternyata itu rumahnya dia dulu, rumahnya si Will. Nah, ini sekarang yang gak mau ngikutin Koba dikurung loh, termasuk si Maurice. Malcolm nyelinap masuk ke koloni, ngambil alat-alat buat ngeluarin peluru di pundaknya Caesar. Ngeri banget, dia harus balik ke rumah tadi, tapi harus ngindarin monyet-monyet ngamuk di situ. Sampai akhirnya dia ketemu sama Blue Eyes. Dia ngasih tahu Blue Eyes kalau Caesar masih hidup. Your father, he's alive. Di situ Caesar baru ngasih tahu Blue Eyes kalau pelakunya itu si Koba. Udah nih, Caesar mulai dioperasi. Mereka semua nunggu Caesar sadar. Malamnya Caesar baru sadar. Blue Eyes langsung minta maaf sama Caesar. Tapi Caesar bilang dia yang salah, malah percaya sama Koba. Karena dia pikir monyet tuh lebih baik dari manusia. Abis itu, Blue Eyes nyeritain keadaan di kota sana. Kata dia, semua tunduk sama Koba. Karena takut. Karena mereka kira Caesar udah tewas. Caesar udah mau maksain diri tuh. Mau ngehentiin si Koba. Tiba-tiba, Blue Eyes bisa ngomong juga dong di situ. Dia bilang, dia yang bakal gerak. Help you. Blue Eyes ngasih kode nih ke Maurice. Kalau si Caesar itu masih hidup, pakai gambar jendela yang suka Caesar gambar. Malam itu, mereka semua yang dikurung di dalam bis, ke satu sisi megangin monyet-monyet pengikutnya Koba yang ada di luar. Terus mereka gulingin bisnya ke sisi yang ada monyet-monyetnya itu. Kegencet deh tuh semuanya. Terus Blue Eyes yang ngebukain dari luar. Caesar sempet nostalgia nih di kamarnya. Dia ngeliat rekaman video dia zaman dulu. Ini ceritanya udah 2 hari kemudian nih, tapi si Blue Eyes belum balik lagi ke rumah itu. Nggak lama, kedengaran suara-suara di luar. Ternyata Blue Eyes berhasil. Dia berhasil bawa mereka semua ke situ. Tapi Blue Eyes bilang, si Koba nyuruh semua monyet betina sama anak-anak datang ke kota juga. Ya, Caesar khawatir lah ya. Akhirnya, mereka semua langsung jalan balik ke hutan. Di tengah jalan, mereka harus pisah sama Malcolm. Soalnya ada Dreyfus di ujung jalan situ. Dreyfus rencananya mau ngeledakin menara itu. Waduh, tadi itu si Caesar and the gang kan disuruh lewat menara itu keluarnya. Malcolm ngambil tindakan nih. Dia nodong mereka semua. Dia mau ngasih waktu Caesar buat nyelesain urusannya. Di atas, Caesar one by one nih sama si Koba. Koba udah songong banget sekarang. Dia ngerasa lebih kuat dari Caesar karena bisa menang perang lawan manusia. Akhirnya gelut deh tuh mereka berdua. Caesar, weak. Koba, weaker. Caesar, too human. Koba, belong. Engage. Caesar nyerang titik lemahnya Koba terus tuh. Soalnya dia lihat ada luka di pinggangnya Koba. Lagi-lagi curang nih. Dia ngejatuhin steger besi sampai lantai di situ roboh. Mereka berdua sama-sama gelantungan di rantai gitu sekarang. Di bawah, si Dreyfus akhirnya tetap ngeledakin menara itu. Malcolm sempat berlindung untungnya. Udah lagi sedih banyak monyet yang tewas, si Koba masih aja coba. Sampai-sampai si Maurice juga kena tembak. Caesar marah banget. Caesar lompat niban si Koba. Sampai dia jatuh cuma bisa pegangan ke besi gitu. Caesar megang tangan dia. Dikira mau ditolong, taunya malah dilepasin sama Caesar. Not
terakhir, Malcolm sempat ngasih tahu ke Caesar kalau tadi temennya ngubungin tentara lain, jadi mereka nggak aman lagi di situ. Tapi Caesar nggak mau pergi. Dia bilang perang udah terlanjur dimulai. Started war. And human will not forgive. I'm sorry, my friend. Manusia pasti makin dendam sama monyet kan? Malah si Caesar yang nyuruh Malcolm nyelamatin diri sebelum perang dimulai. Caesar juga akhirnya bisa kumpul sama keluarganya lagi. Next, kita bakal upload seri terakhirnya dari film ini. Ditunggu ya video selanjutnya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Dawn of the Planet of the Apes. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Are